Israel itu masih berlangsung sampai sekarang. Ya kalau yang jelas kalau Hamas masih berpendirian akan melenyapkan Israel dari muka bumi, ya konflik itu akan sepanjang masa akan terus berlangsung. Nah, konflik ini sebenarnya juga kalau ada konflik-konflik seperti yang sekarang terjadi itu memang kalau di tanah air itu akhirnya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari dukungan. Dukungan dari umat Islam yang ada di Indonesia untuk kepentingan kelompok atau partai dan sebagainya. Itu kita sadari seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan kita prihatin. Kenapa masalah yang di dalam negeri kita tidak mereka itu maksudnya yang memberikan dukungan untuk mencari perhatian bagi kelompok atau partai itu, persoalan di dalam negeri tidak ditangani, malah yang di luar negeri apa kaitannya dengan Palestina kecuali hanya masalah kesamaan agama. Ya, kita juga sebetulnya ikut prihatin kalau ada konflik terus menerus itu karena kita Indonesia sebenarnya cinta damai, cinta kemerdekaan. Tapi memang salah satu pandangan di Indonesia kenapa dengan Israel itu sebagian besar tidak bersimpati karena masih memandang Israel itu sebagai penjajah. Nah, tapi sebetulnya tanah Palestina itu kan bukan tanah mereka sebetulnya kalau menurut cerita ya dalam perjanjian lama kalau tidak salah itu adalah tanah yang juga bagian dan dijanjikan oleh Tuhan pada Abraham dan anak keturunannya. Nah, apakah ini saya benar atau saya mau nanti dikoreksi Pak Paul? Tapi setahu saya salah satunya konflik itu akan terus berlangsung ya karena Fatah tidak mengakui Israel dan akan melenyapkan dan itu pasti akan terus berlangsung. Nah, itu harusnya orang Indonesia belajar dari berbagai peristiwa. Kalau Gus Dur sendiri, kalau kita pada Gus Dur itu sangat hormat karena pandangannya jauh lebih maju daripada orang-orang kebanyakan Katolik di Indonesia. Kalau mau terlibat menyelesaikan konflik ya bisa masuk dan menyelesaikan, bukan malah menjauhi dan memusuhi. Nah, itu yang bisa saya tarik dari pelajaran itu ya. Terima kasih itu dulu Pak Paul. Pak Paul, dikit Pak, kasih tambahan dikit Pak. Ya boleh. Begini ya, saya tuh herannya begini Pak. Mengapa kok tidak pernah ada rasa ya bahwa kemarin itu mereka habis dibantu dengan vaksin loh. Vaksin itu tetap disuplai dari Israel, ya kan? Satu. Ini kalau Israel mau matikan dia, itu air dan listrik ditutup selesai, Pak. Tapi kan ini dia kan nggak mau ini urusannya itu kalau disangkut pautkan dengan hal-hal itu kayaknya kan dengan hati lah. Ini saya bilang kalau dibilang perang dengan hati ya Israel dengan Palestina inilah. Jadi susah kita nanti coba kita bahas lagi yang lain. Terima kasih, Pak. Nggak ada timbal baliknya gitu loh. Sudah dibantu segala macam masih menyerang terus gitu. Ya itu tadi karena salah satu faksi tidak akan mengakui dan malah mau melenyapkan Israel dari muka bumi. Nah tentu saja Israel nggak mau jadi pecundang. Jadi orang Israel setiap saat harus siap perang dan saya salut mereka tidak lagi kalau urusan kepentingan nasional tidak peduli apa kata dunia internasional, pokoknya apa yang dipandang baik bagi mereka ya jalan terus. Itu yang luar biasa ya, selain mereka memang menjadi umat pilihan Allah ya, jadi bagaimanapun tetap diselamatkan sampai pada saatnya nanti. Terima kasih Pak. Ya, kita mau lihat dulu sedikit video ya. Sedikit video mungkin yang baru saya upload tadi. Oke, sebentar, cuma 2 menit. Ini cukup video menarik yang tadi, ya. Pak. Iya, saya upload tadi cuma biar teman-teman semua. Ini saya ngambil dari Fakta Israel ya. Dulu saya udah pernah izin untuk bisa upload ya, dia, cuman saya
Mantap, Pak. Mantap, 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 mantap. Musiknya keren tuh. Cas dulu itu Pak Paul, tinggal lobet itu. Rock. Pak Paul lobet juga, apa kelihatan lobet? Dicas Pak, nanti kalau nggak konflik paradigma. Ya, nggak apa. Jadi saya membahas sedikit dulu. Nampaknya informasi yang kita dengar di Indonesia adalah orang Israel itu nyerang IDF itu nyerang ke Masjidil Al-Aqsa. Ya. Itu yang kita dengar. Padahal kejadiannya adalah mereka berjaga karena mereka lagi masjid itu buat tempat kumpul mereka demo. Lalu orang-orang tentara-tentara ini jaga. Waktu jaga dilemparin pakai batu. Nah, terus pakai standar biasa kan, pengamanan standar. Terus isu yang nyampe ke Indonesia dan negara-negara Islam bahwa IDF ini menyerang Masjid Al-Aqsa. Memang orang Islam ini memang mudah sekali ya. Mudah sekali untuk dihasut yang seperti itu dari dulu ya. Heran saya juga. Mereka mudah sekali. Oh, karena cinta pada Allah. Bukan karena goblok. Bukan karena cinta pada Allah, tapi karena goblok. Ini gitu aja. Dan itu yang kejadian sampai di Indonesia. Dan wartawan ikut itu. Makanya kemarin waktu wartawan cerita sama saya, kan saya bilang, kan kalian yang menyebar haters, kebencian, hate speech, bukan saya. Dengan kalian potong beritanya, walaupun kalian nggak bohong, tapi kalian motong berita tanpa Anda melakukan klarifikasi, bahkan sudah diklarifikasi pun tidak dimuat. Cuman jawab pos sama Deutsche Welle aja. Ya TV One sudah mau lah memuat, tetapi nggak semuanya. Nah, jadi memang kalau terjadi perang di seluruh dunia, itu gara-gara wartawan saya kira ya. Itu gara-gara wartawan. Sama seperti kalau ada perdamaian di seluruh dunia gara-gara pemberita Injil, kalau ada perang itu gara-gara pewarta berita itu. Mungkin karena itu ya. Karena mereka tidak mewartakan dengan benar. Kita ini pewarta, saya juga pewarta, wartawan juga pewarta. Nah, jadi hati-hati. Dan orang-orang Islam juga pewarta, tapi mereka mewartakan pembunuhan, para wartawan mewartakan kebencian, saya berusaha mewartakan kebaikan. Tapi mau orang sebaik apapun, ya dipotong kalimatnya, jadilah dia penista agama. Yesus saja disebut penista agama. Ya kan? Karena dipotong. Stefanus dibunuh karena dianggap penista agama, karena dipotong informasinya. Ya kan, informasinya itu dipotong semua, sehingga disebut penista agama. Pesan yang utuhnya nggak disampaikan. Nah, itulah masalahnya. Dan itu yang terjadi. Nah, sebenarnya tujuan saya nggak mau urusan dengan perang Israel segini karena itu terlalu jauh buat kita. Hanya yang lagi saya mau cerita ya adalah bagaimana pesan itu nggak nyampe. Bagaimana pesan itu tidak nyampe. Itulah yang saya maksud. Pesan itu nggak nyampe. Oh, serem banget. Pesannya nggak nyampe itu serem ya. Bahaya sekali. Memang Artinya, disengaja, Pak. Nah, kata sengaja itu loh yang saya lagi nunggu. Karena sengaja. Nah, itu dia kata sengaja itu. Bongkar abis, Pak. Gitu? Kata sengaja itu loh yang berbahaya itu. Karena memang sengaja. Dan ketika saya melakukan tindakan-tindakan saya yang kemarin, saya sudah mikir bertahun-tahun sebelumnya. Gimana caranya, dampaknya apa, akibatnya seperti apa, bagaimana kalau ini kejadian dengan keluarga saya, bagaimana dengan saya sendiri. Itu sudah saya pikirkan bertahun-tahun. Tetapi apakah wartawan memikirkan apa yang terjadi kalau mereka menyebarkan bahwa tentara Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa? Itu kan disebabkan sama pikiran rakyat kan? Oke, tapi nanti kita sajikan, tapi kita lanjut dulu ya supaya teman-teman semua yang empat ini pada ini Pak Nathanael sudah bisa nyalakan belum Pak Nathanael ini?
Lanjut dulu ya, lanjut dulu Pak. Ini ya Pak Robot dulu, Pak Robot terus Pak Tambunan. Ya, Pak Robot silakan. Oke, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Oke, jadi ini Pak, apa namanya, isu Israel Palestina ini ya. Tadi saya tertarik juga ada beberapa rekan di sini yang membicarakan tentang tanah Israel itu, Palestina itu sudah dimiliki di dalam Alkitab. Nah, itu memang ada dan tertulis gitu. Nah, tapi ini kita bicara tentang masalah modern. Kira ini pesannya bukan hanya untuk kita di sini, tapi untuk orang Indonesia. Seluruhnya orang Indonesia yang suka yang dari dulu emang kita suka dengan hoax, teori konspirasi. Ini udah mendarah daging di kita memang. Dan ini adalah suatu penyakit. Ini adalah kemalasan, tiba tidak mau mencari kebenaran dan fakta. Jadi kita memang pemalas. Kita semestinya yang kita lakukan itu mencari fakta atas berita gitu. Nah, tapi karena kita malas, kita suka dicekokin sama orang, jadi kita dengar aja. Apalagi orang itu dari pemuka agama. Nah, itu yang terbiasa di kita. Nah, balik lagi tentang Palestina Israel. Jadi tentang tanah ya. Kalau kita ingat zaman dulu, jadi ini untuk kasus modern ya. Itu ada perang tahun 1967. 2 kali itu perang ya, sama satu lagi ada Yom Kippur namanya. Yom Kippur itu tahun 73. Nah, di perang itu banyak negara terlibat. Nah, di perang tahun ini dulu aja ya. Tahun yang pertama itu perang di tahun 67 atau disebut Six Day War gitu ya. Itu banyak negara-negara di sekitar Israel itu yang berusaha menjajah dan menyerang, memusnahkan Israel, yaitu Egypt, Syria ya, Yordan, dan Irak. Lebanon juga ikut. Nah, mereka semua kalah pada saat itu. Egypt itu daerah kekuasaannya, daerah Israel, daerah Egypt itu dikuasai oleh Israel, termasuk Yordan, termasuk Syria. Makanya Golan Heights sekarang itu dulunya punya Syria diklaim sama Israel sebagai pendudukannya mereka. Nah, Palestina juga termasuk salah satu pendudukan hasil kekalahan perang dari negara-negara tersebut. Nah, itu yang 67 ya. Kita balik lagi kita maju lagi sejarah ke-73. Nah, di sini negara-negara itu sekali lagi berusaha menjajah dan memusnahkan Israel. Di sini itu negara lebih banyak lagi. Algeria ikut, Yordan, Irak, Libya, Kuwait, Tunisia, Kuba pun bahkan ikut, Maroko ikut. Nah, apa yang terjadi? Mereka kalah lagi perang. Nah, ini lagi-lagi di sini dibuat perjanjian ya di Egypt itu kalah dan daerahnya juga dikuasai. Yordan juga dikuasai sampai mereka buat perjanjian damai antara si Egypt dan Israel. Israel bilang jangan serang lagi kami, maka bagian kalian, ini negara kalian akan kami berikan. Nah, Palestina termasuk sekarang itu di Yerusalem itu adalah daerah pendudukan yang diraih oleh Israel setelah mereka kalah perang. Jadi dari sini kita tahu bahwa Palestina itu memang punya Israel kalau berdasarkan perang itu. Cuma Israel memang baik ya. Saya bukan membela-bela, tapi memang faktanya begitu. Mereka memberikan izin orang-orang untuk beribadah dan ibadah. Ini tidak akan ganggu. Bahkan itu tanah-tanah orang-orang penduduk yang mereka rasa punya, dan orang Yahudi, misalnya orang-orang Arab, mereka biarkan. Mereka nggak usir itu dari rumahnya, tapi mereka beli dengan cara yang halal, dengan harga yang mahal. Nah, jadi ini adalah satu fakta yang kita harus, orang Indonesia ya, entah siapapun itu, yang kita suka bicara hoax belakang ini. Jangan percaya saya apa yang saya bilang. Cari informasinya. Jangan percaya apa yang saya bilang, apa yang berita bilang, cari informasi sebenarnya. Sejarahnya gimana, faktanya apa. Kita tahu dulu sejarahnya, kenapa Israel begitu orang-orang itu. Karena itu memang tanah dia. Dia memang berhak untuk itu. Dia memang berhak untuk melindungi rakyatnya. Dia memang berhak untuk melindungi area negaranya. Itu memang daerah pendudukannya. Yerusalem itu daerah pendudukannya. Jadi bukan kayak Indonesia di kita orang Palestina dijajah, Yerusalem dijajah. Bukan. Karena memang sejarah begitu. Mereka kalah perang 2 kali dan itu didudukin oleh Israel. Jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah jangan percaya saya, tolong jangan percaya saya, jangan percaya berita, tapi jangan juga jadi bodoh, percaya hoax, percaya teori konspirasi, percaya pada media-media mainstream. Tapi cari sendiri, jangan kita information bias namanya. Kita hanya mencari berita yang kita suka. Kita cari berita yang benar-benar dari kedua belah pihak. Supaya apa? Supaya kita jangan bodoh. Dari zaman dulu kita bodoh ini, kita suka sekali, saya bingung sekali ini. Saya
bingung sekali orang Indonesia suka sekali teori konspirasi. Walaupun Pak Jenderal dia nggak percaya, tapi teori konspirasi itu mendarah daging dalam diri kita. Jadi please, tolong. Orang Indonesia, apapun agamanya, cari berita yang usul benar-benar, kedua belah pihak. Jadi jangan satu sisi aja. Nah, jadi jangan cuma berita bilang kayak gini, ya, anak-anak terbunuh. Tapi, oh iya ini pengkhianat ini, pembunuhnya ini, Israel jahat. Tapi cari beritanya, kenapa demikian, kenapa begitu, akar masalahnya apa, cari sendiri, jangan malas. Itu aja Pak Paul. Saya kira, saya tadi sampai lupa menyebutkan, salam damai sejahtera buat kita semua. Gara-gara saya ikut, jadi marah, jadi ikut emosi, saking bosannya gitu, saking seneknya saya dengan kita yang cinta hoax, cinta teori konspirasi, dan nggak mau mencari kebenaran. Demikian Pak Palu, salam damai sejahtera buat kita semua. Iya. Iya, Pak Paul. Ya, silakan. Ini sudah agak tenang. Ya. Saya agak ke belakang. Iya. Memang musimnya, sehingga kita tidak bisa menghindari. Nggak apa-apa. Karena di luar masih ya gemuruh kecil-kecil lah. Nah, Pak Paul, yang pertama saya menanggapi tentang Palestina. Jadi sudah 15 tahun yang lalu saya simpan kebenaran itu sampai sekarang terus berkecamuk. Bahkan mungkin tadi Bapak sebelum saya, teman-teman juga bicara, itu udah ribuan tahun. Iya toh? Tapi khusus 48 sampai sekarang itu memang cukup keras kita mendapatkannya. Maksudnya sengaja Liga Arab itu memakai satu Lebanon ini, Palestina ini sebagai boneka untuk menunjukkan kejahatan Israel. Jadi dunia supaya tahu bahwa Israel itu jahat. Jadi mereka dibuat menderita, tidak akan dimerdekakan. Nah, sesama negara Arab tidak dimerdekakan, lucu tuh. Jadi kalau dia dimerdekakan, otomatis hak Israel akan naik, yaitu merdeka juga. Jadi politik mereka menggunakan Palestina sebagai boneka untuk menyatakan dunia bahwa Israel jahat. Jadi kalau lukanya di Palestina dibiarkan, orang diobati. Justru tadi Pak Endro malah kasihan. Perang hati, diberi makan, diberi listrik, diberi air, bahkan obat loh Pak. Ya, Indonesia kirim ambulan gayanya. Ya silakan. Tapi Israel keluarkan obat juga. Apalagi cerita dahulu-dahulu orang sakit ke Israel berubahnya, orang Palestina berubahnya ke Israel sembuh. Penjara tadi Bu Lesio juga bilang orang-orang di Israel di penjara gemuk-gemuk. Kalau di sana mati kurus. Jadi itu Pak, kenyataannya memang itu tidak bisa. Kalau dia memang Arab mengakui Palestina merdeka jadi negara, sekali lagi Israel tuntut dunia, tuntut mereka, akui saya sebagai negara yang merdeka. Nah, itu sulit itu. Tapi Palestina ini sudah merdeka, Pak. Iya, tapi Israel belum diakui sah dari Liga Arab. Gitu. Tapi Israel sudah diakui PBB. Nah, untuk itu buah daripada Israel merdeka itu PBB sudah merestui. Nah, yang kedua mengenai pertanyaan. Saya 1 minggu ini merenung ketika membaca ulang Keluaran 1, Pak Paul. Ratusan tahun, 430 tahun Israel di Mesir itu hilang sejarahnya. Nggak tahu ceritanya 400 tahun itu kayak apa. Tapi muncul generasi di mana keturunan Firaun ini nggak kenal sejarah Israel. Lagi-lagi dijadikan budak akhirnya, lalu ditekan. Sampai Musa bangkit dan dua. Lah, tolong Pak Paul, ini sejarah yang hilang. Kejayaan Israel sejak Yusuf dengan orang Israel di pertanian itu, kok tidak ada
reformasi, tidak ada gejolak baru bahwa dia menanjak berhasil. Itu hilang di dalam sejarah. Nah, itu kehilangan jejak itu. Tiba-tiba pasal 2 sudah ada penekanan sampai bayi laki-laki dimatikan. Nah, itu tolong Pak Paul, mungkin bidang sejarah itu yang hilang itu bagaimana? Terima kasih Pak Paul. Maksudnya yang hilang apanya, mau diapanya gimana? Sejarah Israel dari 400 tahun itu tidak ada naiknya, tidak tahu turunnya, tiba-tiba pasal 2 sudah menjadi negara, jadi budak, keturunan Fir'aun tidak mengenal Israel, dan di sehingga Keluaran Israel, itu ya? Keluaran 2 itu pamornya hilang, jadi budak. Nah, itu hilang sejarah itu 400 tahun kemana dan apa? Bagaimana kita hilangan sejarah? Memang Alkitab mempunyai prinsip yang tidak ada garis merahnya. Keselamatan itu secara teologis saya belajar tidak dimasukkan. Tapi kita terdidik dengan bicara-bicara belakangan ini, bagaimana peran bangsa Israel setelah Yusuf itu hilang, yaitu naik ke Kanaan. Itu menarik sekali. Tapi kenapa 400 tahun itu tidak ada kejayaan, tidak ada sejarah, dan hilang? Itu yang agak menggugah pikiran. Walaupun tidak ada kaitan dengan benang merah keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin teman-teman yang mau menanggapi dulu nih. Malam Pak Paul. Siapa nih? Abu Nawas, boleh? Ya, Mana selamat orangnya malam. nih? Belum mandi Pak Paul. Nggak apa-apa. Sebentar. Ini gelap nih di sini. Begini, selamat malam semuanya. Untuk menanggapi itu, Pak, siapa menanggapi yang Bapak itu sejarah itu? Ya, saya pernah baca sekilas ya, waktu saya masih remaja itu, bukunya masih ada itu. Bukunya masih ada di rumah orang tua saya. Ya. Nanti saya coba tanya, itu bukunya ada, ya kan? Saya pernah baca itu waktu saya masih sekolah SMP, saya pernah baca itu karena di keluarga saya kan memang kita diwajibkan untuk baca-baca yang seperti itu. Nah, coba tanya ke orang tua saya, ada itu. Nah, kalau masalah perang-perang apa ini Palestina dengan Israel, ya cerita lama lagi ya. Selalu di framing aja kan. Nah, intinya kalau buat saya pribadi itu nggak akan selesai, ya kan? Itu nggak akan selesai. Perang itu nggak akan selesai, ya kan? Bahkan ada di Wahyu juga kan sampai Armageddon, ya kan? Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk berita yang saat ini sesuai judul hanya itu. Saya ingin bertanya sama Pak Paul nih Pak, mengenai firman aja nih. Dalam Wahyu 13, ya, Wahyu 13 itu diceritakan di situ singkatnya bahwa Tuhan Yesus itu dia membasuh kaki, Pak ya. Dia membasuh kaki murid-muridnya, dan di situ ada kalimat, jika engkau menganggap, ya, Yohanes 13, Pak. Yohanes 13. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan di situ, jika engkau menganggap aku guru, Tuhan, atau guru dan Tuhan, maka lakukanlah apa yang telah kulakukan. Itu kewajiban dan itu menjadi teladan yang harus kamu lakukan. Nah, mungkin saudara-saudara yang hadir di Zoom ini boleh buka Alkitabnya biar tidak salah ya, di Wahyu 13 itu. Yohanes 13 itu. Nah, pertanyaan saya sudah sering masuk gereja satu ke gereja yang lainnya, dan saya tanya,
tidak ada acara basuh kaki di acara mereka. Yang ada cuman ya minum anggur, makan roti, ya kan. Tapi basuh kaki itu tidak ada, Pak. Karena di ayat itu dikatakan wajib, ya kan? Wajib dan apa itu? Wajib dan harus dilakukan sebagai teladan. Jika engkau menganggap aku adalah Tuhan,